إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hampir setiap kita memiliki berbagai macam persoalan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada yang diuji dengan ekonomi yang sulit. Atau mungkin ada juga di antara kita yang mengeluhkan sekian lama berdoa kepada Allah namun tidak juga diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai kaum muslimin, di antara penyebab masalah kita yang tidak kunjung selesai, urusan kita yang tidak ketemu solusi, atau doa kita yang tidak diijabah oleh Allah, salah satu penyebabnya adalah karena kita kurang bertakwa. Mengapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, dari setiap kesulitannya. Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan senantiasa mempermudah seluruh urusannya. Apapun yang dia inginkan, Allah mudahkan. Apapun yang dia harapkan dan dia cita-citakan, Allah mudahkan. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan ketika Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan apapun yang dia inginkan. Allah Ta'ala akan memberikan apapun yang dia minta. Inilah kunci agar Allah Ta'ala mempermudah semua urusan kita, memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, mengabulkan semua doa-doa kita, dan juga memberikan rizki yang berlimpah dari jalan yang tidak pernah kita duga. Kuncinya adalah takwa.
takwa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Maka Ubay bin Ka'ab memberikan perumpamaan. Apa kata Ubay? "Ya Umar, hal salakta tariqan dha syaukin?" Wahai Umar, apakah engkau pernah melewati satu jalan yang penuh dengan duri? Jalan yang engkau lewati itu banyak sekali durinya, kiri kanan, di tengah. Sulit bagi engkau untuk melewati jalan tersebut. Kata Umar, "Na'am, iya, aku pernah mengalaminya." "Fama sonata?" Lalu apa yang kau lakukan ketika engkau melewati jalan yang penuh dengan duri? Kata Umar, "Asyamiru wa ajtahid." Aku berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Lalu Ubay mengatakan, "Fadzalika taqwa." Itulah takwa. Ketika engkau berhati-hati dan bersungguh-sungguh agar tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Inilah takwa. Para ulama mendefinisikan takwa adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayatan. Takwa itu, kata para ulama, ketika engkau menjadikan tameng, menjadikan perisai antara dirimu dengan azab Allah. Kita membuat perisai agar kita tidak terkena musibah. Kita membuat perisai agar kita tidak mendapatkan kemurkaan Allah. Kita membuat perisai agar kita tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Bagaimana cara kita membuat perisai tersebut? Kata para ulama, bi fi'li awamirihi wa tarki nahyihi, yakni dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Inilah takwa. Jadi takwa itu, kaum muslimin, kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah dan berhati-hati jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan. Inilah takwa. Yang kalau setiap kita istiqomah, mampu melaksanakannya, bersungguh-sungguh dan berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam kemaksiatan, maka fadilah-fadilah ketakwaan seperti dimudahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, senantiasa diberi jalan keluar dari setiap permasalahan kita, dan dikabulkan doa-doa kita, serta dicintai oleh Allah, akan kita dapatkan. Namun ini tentu perlu kesungguhan. Perlu kesungguhan. Karena untuk meraih derajat takwa ini memang tidak mudah. Tapi Allah Ta'ala perintahkan kita agar bertakwa dengan sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ittaqullah haqqa tuqatih." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Bagaimana takwa yang sesungguhnya? Takwa yang sebenar-benarnya seperti yang diperumpamakan oleh Ubay bin Ka'ab. Ketika kita melewati satu jalan yang penuh dengan duri, kita berhati-hati dan bersungguh-sungguh agar tidak terkena duri tersebut. Itulah yang kita harus lakukan. Kita harus berhati-hati dan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah dan berusaha secara maksimal mungkin agar tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Pertanyaannya, apakah ini sudah kita lakukan? Kita bersungguh-sungguh dan berhati-hati agar mata kita tidak melakukan kemaksiatan, agar telinga kita tidak mendengar yang Allah haramkan, agar lisan kita tidak mengucapkan sesuatu yang Allah haramkan. Siapa di antara kita yang sudah sungguh-sungguh ketika dia membuka handphonenya, lalu dia sangat berhati-hati jangan sampai melihat aurat wanita, rambut wanita, leher wanita, dada wanita. Dia bersungguh-sungguh berhati-hati. Kalau ada di antara kita yang melakukan itu, berarti dia sudah melangkah ke depan untuk meraih derajat takwa. Namun kalau kita mau introspeksi diri, selama ini justru kita menikmatinya. Ketika kita membuka media sosial,
terlewat atau lewat iklan-iklan atau konten-konten yang memamerkan aurat, kita tidak menutup mata kita. Kita tidak mematikan handphone kita. Justru kita menikmatinya dari setiap detik konten yang kita lihat. Kita perlu bersungguh-sungguh dan berhati-hati kaum muslimin. Kenapa? Karena surga adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala mengatakan innalil muttaqin jannati wa nahar. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa Allah sediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi kenikmatan surga Allah sediakan bukan untuk pelaku maksiat. Kenikmatan surga bukan Allah siapkan untuk mata yang selalu melihat aurat wanita, telinga yang selalu mendengar apa yang Allah haramkan, lisan yang senantiasa bergibah. Lah, surga dan kenikmatannya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih derajat takwa. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Renungkanlah bahwa hidup kita tidak lama lagi. Saya yakin 100 tahun yang akan datang tidak satu pun di antara kita yang masih melaksanakan sholat Jumat di tempat ini. Bahkan juga sudah tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid yang lainnya. 100 tahun yang akan datang. Di mana tempat kita 100 tahun yang akan datang? Di alam barzakh. Kita sudah dimasukkan ke liang lahat. Boleh jadi sebagian kita hari itu mendapatkan kenikmatan kubur, namun tidak sedikit yang mendapatkan azab kubur. Dan kita akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil ba'si, di hari kebangkitan, hari kiamat. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilihat oleh mata kita, apa yang didengar oleh telinga kita, apa yang diucapkan oleh lisan kita. Kita akan bertanggungjawabkan itu. Kalau kita tidak berusaha menjaga anggota tubuh kita mulai hari ini dari perbuatan maksiat, maka akan berat bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun harus mendapatkan, boleh jadi akan dilemparkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan ini bukan sesuatu yang kita inginkan, karena neraka adalah tempat siksaan dan hukuman bagi pelaku dosa. Dan hukuman paling ringan bagi neraka, bagi penghuni neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lahu na'lani wa syirakani min nar. Penghukuman paling ringan bagi penghuni neraka adalah ketika telapak kakinya dipakaikan kedua sandal dari neraka. Yaghli minhuma dimahu kama yaghli al-mirjal. Lalu dalam hitungan detik otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Ini hukuman paling ringan bagi penghuni neraka. Maka siapa di antara kita yang tidak ingin dilemparkan ke dalam neraka dan berharap dimasukkan ke dalam surga Allah, raihlah derajat takwa dengan cara berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah dan berhati-hati jangan sampai jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Bagaimana caranya agar kita bisa berubah? Kita yang hari ini masih menikmati maksiat demi maksiat yang kita lakukan. Mata kita, telinga kita masih menikmati maksiat yang kita lakukan. Kita tahu itu dosa. Kita tahu itu mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah, tapi kita masih melakukannya. Dan sulit bagi kita untuk meninggalkannya. Para ulama memberikan beberapa nasihat kepada kita agar kita bisa meraih derajat takwa, agar terjadi perubahan pada diri kita yang tadinya pelaku maksiat menjadi hamba Allah yang taat.
Yang pertama kata para ulama, hendaklah seseorang itu mempelajari agama ini. Pelajari agama. Sungguh-sungguhlah memahami dan mengamalkan agama ini sebagaimana kesungguhan yang kita lakukan pada saat kita mencari nafkah. Luar biasa kesungguhan kita ketika mencari nafkah. Kita berangkat dari rumah, boleh jadi ada yang jam setengah 6 atau jam 6 pagi, melewati puluhan lampu merah, macet. Pulang juga demikian, bahkan kehujanan, tapi tidak pantang, tidak menyerah. Setiap hari dilakukan. Demi apa? Mencari nafkah. Lalu mengapa terhadap ilmu kita santai-santai saja? Bahkan akan tetapi ya, padahal nafkah yang kita cari itu kita nikmati boleh jadi hanya untuk 1 bulan. Kita bekerja 1 bulan, kemudian habis 1 bulan. Kebahagiaan atau kenikmatan yang kita raih dari kerja keras kita mencari nafkah juga tidak seberapa. Kalaupun kita berhasil menjadi orang paling kaya di negeri ini, toh kita menikmatinya sebatas umur kita. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun kita menjadi orang paling kaya di negeri ini, kita menikmati hasil jerih payah kita itu hanya 70 tahun atau lebih sedikit. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh mempelajari agama ini dan mengamalkannya, lalu Allah Ta'ala memberikan ganjaran surga di akhirat, maka kita akan menikmati kenikmatan yang ada di surga itu bukan 70 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya kita menikmatinya, tidak ada akhirnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, manil aqyas?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Pertanyaan ini dilontarkan oleh salah seorang sahabat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya siapa orang yang paling cerdas? Kata beliau, Nabi SAW mengatakan, "Aktsaruhu min hadhimil lazzat." Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat pemutus kenikmatan. Orang yang paling sering mengingat kematian. Dan orang yang paling baik persiapannya menuju kematian. Itulah orang yang paling cerdas menurut Nabi SAW. Yakni seseorang yang selalu ingat bahwa dia akan meninggalkan dunia ini, bahwa dia akan mati, bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Lalu dia mempersiapkan bekal menuju kematian tersebut dengan bekal sebaik-baiknya. Inilah orang yang paling cerdas. Bekal menuju kematian adalah bekal takwa, yakni menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya, memberikan hidayah kepada kita agar kita bersungguh-sungguh mempelajari agamanya dan memudahkan urusan kita nanti di akhirat, menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan ke dalam surganya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.